Ayahku adalah dewa perang. Bab 549. Pada saat ini, kedua tangan para dewa diletakkan di atas senar, dan dengan sedikit gerakan, semburan suara aneh keluar. Orang-orang di sekitar saya merasa bersemangat ketika mereka mendengarkan, seolah-olah sesuatu yang primitif telah diungkapkan. Kemudian, mereka melihat garis-garis asap hitam keluar dari talinya saat jari-jari makhluk surgawi itu bergerak. Asap hitam melayang ke permukaan kolam tidak jauh dari sana, lalu terus menggeliat ke atas, dan segera berubah menjadi wanita cantik super yang mengenakan kerudung hitam. Benar saja, itu benar-benar melengkung ke depan dan ke belakang. Ini sangat seksi. Semuanya ditutupi kain kasa hitam tipis, tubuh indah mereka menjulang, menari anggun di atas air. Masih ada musik yang sedikit mempesona di udara, tapi tidak ada yang bisa mendengar sumbernya. Semua orang yang hadir menjadi linglung. Semua orang di sini adalah orang penting. Tidak ada keindahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan ada banyak tempat minum dan seks yang belum saya nikmati. Tapi saat ini, dia benar-benar erotis, seluruh tubuhnya membengkak, dan adrenalinnya keluar seperti air dari pipa yang pecah. Beberapa orang besar mau tidak mau berjalan ke depan dan jatuh ke dalam kolam dengan bunyi celepuk. Meskipun air di kolam itu tidak dalam, ia masih berada dalam kekacauan yang parah. Menari di atas air, wanita cantik aneh berbaju kasa hitam itu benar-benar tertawa terbahak-bahak dan terus menari di sana. Beberapa wanita cantik melangkah ringan di atas kepala pria besar yang jatuh ke dalam air. Pria besar itu tidak keberatan, dan sambil terjatuh ke dalam air, dia tertawa dan mencoba meraih pergelangan kaki wanita cantik itu. Aku melihat kaki ramping si cantik melangkah ke samping dan menghindar dengan gesit. Ketika makhluk surgawi selesai memainkan sebuah lagu, keindahan dalam kain kasa hitam itu tiba-tiba berubah menjadi bola asap hitam dan menghilang sepenuhnya di udara, hanya menyisakan aroma yang masih melekat di hati manusia. Beberapa lelaki bertubuh besar terus menghirup aromanya, masih terlihat mabuk. Salah satu dari mereka tidak sabar untuk menoleh dan menatap pria tak berdosa itu. Sayangku, wanita-wanita cantik ini lebih seksi dariku. Daripada gadis-gadis seksi terbaik yang pernah kutemui di klub malam. Sungguh tak terlukiskan. Mereka. Bisakah mereka menjadi orang nyata dan bisakah mereka bermain dengan kita? Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan keserakahan. Orang-orang besar lainnya juga memandang dewa surgawi dengan penuh kerinduan, seolah-olah lelaki tua dengan tubuh kurus dan banyak kerutan di wajahnya telah berubah menjadi gadis paling menarik di dunia. Air liur mereka terus mengalir. Dewa surgawi tetap tenang dan sedikit tersenyum. Karena aku bisa membiarkan mereka keluar dan menari untuk dihargai oleh semua atasan, secara alami aku bisa membiarkan mereka menemanimu. Aku tidak membuat keindahan ini begitu saja. Itu semua adalah keindahan yang telah aku habiskan selama puluhan tahun untuk keahliannya. Sosok kecantikan yang tercipta dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan membiarkannya menemani Anda tidak hanya akan membuat Anda menikmati kesenangan tertinggi manusia, tetapi juga menyerap energi spiritual. Umur panjang. Jadilah kuat dan sehat. Mulutnya berbusa, tapi sebenarnya dia banyak bicara. Ini hanyalah beberapa bayangan halus yang dia padatkan menggunakan ilusi. Bisa berubah menjadi abu jika disentuh tangan, apalagi dipeluk oleh orang-orang tersebut. Namun dalam hidup, Anda harus berani menyombongkan diri agar bisa maju. Inilah tepatnya yang ada dalam pikiran Tuhan di surga. Keahlian yang dia tunjukkan, bahkan jika dia meledakkan 10 poin menjadi 100 poin, sudah cukup untuk membuat orang-orang besar terus bertepuk tangan. Akhirnya, Dewa Surgawi memandang ke arah Namong Tianhao dan berkata dengan wajah muram, Anda bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Guan Qianjun dan memintanya untuk datang ke desa Qixia besok siang. Aku akan memberinya hukuman yang baik. Aku akan membuatnya tidak berani menerima 1 sen pun dan memberiku Hao Yu Villa. Seseorang sekuat saya, wakil kepala sekte Harimau Naga, salah satu dari 4 sekte jahat, harus menghormati saya. Dia harus memberikan apapun yang saya inginkan. Penampilan ini tidak hanya serakah, tapi juga mendominasi. Seolah-olah dia adalah raja dunia, dan tidak peduli siapa nyawa atau harta bendanya, dia dapat mengambil atau merampasnya. Orang-orang besar di sekitarnya juga memberitahu Namong Tianhao bahwa dia harus mengikuti instruksi Dewa Surgawi dan membuat Guan Qianjun menyerah. Jika dia tidak menurut, bunuh dia. Semakin sombong orang-orang ini dalam berurusan dengan Guan Qianjun, semakin bahagialah Namong Tianhao. Sebagai anak tertua dari salah satu dari 3 keluarga kaya, memang sulit bagi satu orang untuk menghadapi Guan Qianjun, namun dengan banyaknya bos besar dan wakil kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau, tidak perlu khawatir akan menjadi tidak mampu mengalahkan Guan Qianjun.
Namong Tianhao sangat bangga. Pikiran untuk membunuh Guan Qianjun dan menggendong Shen Feixue, salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai, erat-erat di tangannya dan bermain dengannya sesuka hati membuatnya semakin gembira. Tidak lama kemudian, dia mengirim pesan teks lagi ke Guan Qianjun, penuh ancaman. Guan, ingat, aku sangat khawatir kamu tidak akan berani datang ke Qixia Villa pada jam 12 besok. Jika kamu ingin menjadi gangster pemberani, aku tidak bisa menahannya, tapi di masa depan, kamu akan selesai. Setelah menerima pesan teks ini, Guan Qianjun tidak berkomitmen dan tersenyum ringan. Siang hari berikutnya, dia datang ke Qixia Villa seperti yang dijanjikan. Qixia Villa terletak di Gunung Qixia di pinggiran kota. Di penghujung musim gugur, daun maple yang berterbangan di sini sangatlah indah, seolah sinar cahaya dari langit telah jatuh ke atas gunung, mewarnai segalanya seperti negeri ajaib berwarna merah, sehingga dinamakan Gunung Qixia. Tapi ini belum akhir musim gugur, jadi kita belum bisa melihat pemandangan seperti itu. Namun pepohonan di sepanjang jalan masih rimbun dan cukup asri. Berkendara ke puncak gunung, Anda dapat melihat Gunung Yunhai yang jaraknya lebih dari 20 km, terletak di pantai timur dan terlihat sangat megah. Gunung Yunhai adalah tempat Yunhai Tianzu berada. Di antara hutan lebat di atas, satu demi satu paviliun terlihat samar-samar, terlihat sangat spektakuler dan indah, seperti negeri dongeng. Dibandingkan dengan Gunung Qixia, tampaknya gunung ini memiliki gaya abadi yang sedikit lebih mulia. Meski kedua gunung tersebut memiliki ketinggian yang hampir sama, namun Gunung Yunhai jelas lebih megah, terlihat seperti kepala naga yang menjulang ke langit, menghadap ke laut, dan penuh keagungan yang mendominasi dunia. Samar-samar terlihat lagi, ada cahaya hitam yang luas dan ajaib di atas, berkelok-kelok dari ujung dekat daratan hingga ujung dekat laut, seperti naga hitam yang menyatu ke dalam air. Itulah urat naga hitam yang ditemukan Guan Qianjun terakhir kali di Haoyu Tianzuang miliknya. Meskipun urat naga ini telah dikalahkan oleh angin dan hujan, dan mungkin telah diserap oleh beberapa praktisi super tingkat lanjut bertahun-tahun yang lalu, dan menjadi agak tidak lengkap, secara umum masih ada. Posisi terdepannya tepat di Haoyu Tianzuang di puncak gunung. Hal ini membuat Tianzuang tampil semakin luar biasa. Guan Qianjun melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa di Gunung Qixia, dia bisa melihat urat naga yang begitu spektakuler di Gunung Yunhai. Tentu saja, orang awam tidak akan pernah bisa melihatnya, kecuali mereka adalah praktisi tingkat lanjut atau ahli Feng Shui. Tidak sulit untuk melihat kemampuan wakil kepala sekolah dari Sekte Harimau Naga. Pantas saja dia ingin mencuri urat naga darinya. Tetapi, wakil kepala sekolah Sekte Naga dan Harimau. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya saat memikirkan istilah ini. Sial. Dia keluar dari mobil sendirian, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan perlahan ke gerbang Villa Qixia yang megah. Bab 550. Villa ini menawarkan berbagai tempat makan, minum, bermain, tidur, dan merupakan salah satu tempat rekreasi terbaik di kota Yunhai. Ini dikembangkan oleh keluarga Namong, salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Yunhai, dan menempati setengah dari puncak bukit desa Qixia. Tempat ini sering dikunjungi oleh para bangsawan dari seluruh kota, bahkan seluruh provinsi, atau dari Tiandu. Selusin pria berwajah jahat menghentikan Guan Qianjun dan menanyakan apa yang dia lakukan. Nadanya sangat tidak ramah, dan dari mata mereka, Guan Qianjun dapat melihat bahwa orang-orang ini mengetahui situasinya dan hanya mencoba untuk pamer. Dia hanya berkata, Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk menanyakan apa yang saya lakukan. Lalu, dia masuk ke dalam. Pria besar malang itu mencibir, dasar wanita jalang yang ceroboh, berani masuk ke Qixia Villa. Apakah menurut Anda layak? Apakah menurut Anda memenuhi syarat? Apakah menurut Anda memiliki kemampuan? Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia memimpin belasan anak buahnya menuju Guan Qianjun sambil melambaikan batang besi khusus di tangannya. Batang besi jenis ini mempunyai tatahan bola besi di atasnya, dan terdapat beberapa duri besi yang tajam pada bola besi tersebut. Jika mengenai seseorang, tidak hanya akan menimbulkan lubang berdarah, tetapi jika ditarik, sebagian besar daging akan tercabut. Beberapa menit kemudian, benda besi yang dibuat khusus tersebut jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Guan Qianjun tenang dan tenang, tangannya masih di belakang punggung, dan dia berjalan masuk perlahan. Selusin pria bertubuh besar di belakangnya menutupi kepala mereka yang berlumuran darah, jatuh ke tanah dan terus meratap. Tidak ada yang melihat bagaimana tindakan Guan Qianjun, dan mereka bahkan curiga tangan Guan Qianjun tidak menyentuh kepala mereka. Rasa sakitnya sangat menyayat hati.
Sepotong besar kulit kepala terkoyak dan berlumuran darah. Yang lebih sialnya adalah tulang dahi mereka hancur. Berjalan ke dalam, Guan Qianjun berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu tidak layak. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Kamu tidak memiliki kemampuan. Datang dan tangani aku. Guan Qianjun, yang berbicara dengan kekuatan, mengalahkan selusin orang yang begitu kuat dan sombong tadi dengan sangat keras sehingga mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Villa Qixia ini berbentuk persegi dan persegi. Guan Qianjun masuk sendiri dan segera melihat orang-orang yang ingin menimbulkan masalah baginya. Mereka berada di lobi yang sangat luas. Ada kursi kekaisaran dan meja kayu solid di kedua sisi aula. Terlihat seperti aula pertemuan di Gunung Liangshan. Tepat di depan, ada platform yang sangat besar, di atasnya duduk sosok bersila yang tampak seperti makhluk abadi. Itu adalah dewa. Di depannya, di platform tinggi, berdiri sebuah gukin antik. Itu adalah Gui Senkin. Pada saat ini, makhluk surgawi sedang memainkan harpa hantu dengan serius, tanpa menimbulkan masalah apapun. Piano yang dimainkan dengan merdu dan merdu menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam bermain piano. Ada banyak orang besar yang duduk di kursi taisi di sebelahnya, termasuk Namong Tianhao. Semua orang mendengarkan dan menggelengkan kepala dengan senang. Di sebelah Namong Tianhao, ada seorang pemuda jangkung, kurus, dan muram berusia 30-an sedang duduk. Pria itu terlihat cukup kaya, dengan aura pembunuh yang mengerikan di alisnya. Dibandingkan dengan Namong Tianhao, dia sedikit lebih mendominasi dan mendominasi. Ketika dia melihat Guan Qianjun masuk, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran, menunjukkan rasa jijik yang besar. Dan di belakangnya, sebenarnya ada lebih dari 20 pria yang sangat kokoh dan kuat, semuanya mengenakan jas hitam. Tubuh mereka yang megah dan tebal memancarkan aura jahat yang tidak dapat dijelaskan. Terlihat pria berusia 30-an ini sungguh luar biasa. Begitu Guan Qianjun masuk, para bos di sekitarnya sepertinya masih belum melihatnya. Mereka terus menyipitkan mata, menggelengkan kepala, dan mengetuk sandaran tangan dengan buku-buku jari mereka, mendengarkan dengan penuh ekstasi. Namong Tianhao menoleh dan menatap Guan Qianjun dengan dingin. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan nada dominan, Guan. Makhluk surgawi memainkan lagu meditasi untuk kami. Kamu tinggal di sini sekarang. Ketika makhluk surgawi selesai bermain, kami akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan denganmu. Itu benar. Bukan hanya mendominasi. Bisa dibilang dia ibarat anjing yang mengandalkan tenaga manusia. Orang-orang besar lainnya juga sedikit membuka mata, termasuk pemuda jahat di sebelah Namong Tianhao. Mereka memandang Guan Qianjun dengan jijik, seperti melihat kucing atau anjing. Guan Qianjun tersenyum tipis, berjalan ke rak buku kuno di dekatnya, dan mengambil vas antik. Ketika Namong Tianhao melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia hendak menanyakan apa yang akan dia lakukan, tetapi dia melihat Guan Qianjun mengangkat vas itu tinggi-tinggi. Vas itu jatuh ke lantai. Itu langsung hancur. Suara pianonya begitu mengejutkan sehingga orang-orang yang tidak bersalah harus berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan sepasang mata pembunuh. Orang-orang besar di sekitar, termasuk pejabat tinggi di kota Yunhai, Bos Chen. Mereka semua menatap Guan Qianjun dengan tajam dan memarahinya satu demi satu. Dia dikatakan sombong dan berani menyinggung dewa dengan cara ini. Beraninya kamu menyinggung semua orang seperti ini. Kejahatan itu pantas dihukum mati. Ketika Namong Tianhao melihat semua orang menuduh Guan Qianjun dengan begitu keras, dia sangat senang hingga dia ingin melompat setinggi 3 kaki. Dia menunjuk Guan Qianjun dan berteriak, apakah kamu mendengar itu? Bahkan bos besar seperti Bos Chen memintamu untuk berlutut. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Kalau tidak, aku khawatir darahmu akan berceceran di tempat. Guan Qianjun tersenyum dan bertepuk tangan, baru saja, ada lebih dari selusin orang di luar yang ingin aku langsung berlumuran darah. Bagaimana kalau kamu keluar sekarang dan melihat seperti apa pemandangannya? Pada titik ini, semua orang saling memandang sedikit. Namong Tianhao sepertinya tahu apa yang baru saja terjadi, dia mengerutkan bibirnya, sedikit menoleh, dan menatap pria di sebelahnya. Pria itu mengambil secangkir teh harum dari samping, menyesapnya perlahan, menghembuskannya dengan lembut, lalu berkata perlahan, meskipun selusin orang di luar memiliki beberapa keterampilan, mereka tetap menjaga rumah dan rumah sakit. Mereka hanya sekitar 3 atau 4 tingkat master seni bela diri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Namong Tianhao di sebelahnya. Selusin pengawal di depan pintu tentu saja diundang oleh keluarga Namong. Namong Tianhao mengangguk, ya, di antara selusin orang,
yang paling kuat hanyalah seniman bela diri tingkat 4. Dibandingkan dengan tokoh kuat di bawah Tuan Muda Dongfang, dia secara alami tidak ada bandingannya. Saat dia berbicara, dia melihat wajah Guan Qianjun dengan ekspresi sombong. Lalu dia berkata, Guan Qianjun, tahukah kamu siapa Tuan Muda Dongfang? Tuan Muda dari keluarga Dongfang, salah satu dari 3 keluarga kaya, Dongfang Xingchen. Di antara Tuan Muda di kota Yunhai, dia berada di 2 atau 3 tempat lebih tinggi dariku. Yang paling penting adalah keluarga Dongfang terutama mengoperasikan perusahaan keamanan dan klub seni bela diri, dan mereka memiliki banyak master di bawah komando mereka. Dari 20 master yang dibawanya, yang paling kuat telah mencapai Cao Wu tingkat pertama, dan yang paling tidak kuat setidaknya adalah Gao Wu tingkat kelima. Bisakah kamu mengalahkan selusin pengawal di depan pintuku yang memiliki seni bela diri biasa-biasa saja? Bisakah kamu mengalahkan anak buah Tuan Muda Dongfang yang sangat terampil dan kuat? Ketika dia mengatakan ini, Dongfang Xingchen tertawa keras, melambaikan tangannya, dan menyapa 15 orang di belakangnya. Bersambung.